Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarta Fisik. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang stasioner. Nah, yang mana gelombang stasioner itu ada dua ujung, satu ujung tetap atau ujung terikat, dan lagi satu ujung bebas. Nah, apa perbedaannya? Mari kita cek dalam penjelasan berikut. Nah, di sini ada yang pertama, kita akan bahas tentang ujung tetap dan atau ujung terikat. Nah, di sini misalnya ada sumber getar, jadi ada sumber getar, maka misalnya di sini ada tali atau gelombang berupa tali lurus, itu misalnya tali yang lurus, ini talinya, kemudian talinya diikatkan di ujungnya ini, ada tongkat atau batang diikatkan di sini talinya. Kemudian di sini ada sumber getar, jadi talinya digetarkan naik turun naik turun. Jadi setelah gelombang digetarkan naik turun dan seterusnya, maka akan terbentuk gelombang. Nah, jadi di sini kita cek gambarnya. Ada gelombang datang, jadi dari gambar yang bawah kita cek ya. Jadi misal ini sumber getarnya digetarkan ke atas. Nah, sini nih gelombang datang sampai di ujung. Karena dia terikat, maka dia akan mantul kembali. Nah, jadi pantulannya karena dia terikat, jadi berakhir di sini, mulainya juga dari sini karena dia ujung terikat. Nah, seret dan seterusnya. Nah, dalam peristiwa ini maka akan terbentuk yang namanya simpul dan perut. Yang manakah namanya simpul, yang manakah namanya perut. Perut itu merupakan bagian yang buncit. Berarti ini perut, ini juga perut, ini juga perut, ini juga perut. Sementara simpul, bagian yang bertemu nama simpul. Ini simpul, ini simpul, ini simpul, ini juga simpul. Nah, yang mana jarak simpul dan perut itu dihitung dari ujung pantulnya, dari ujung terikatnya ini. Ada simpul 1, ada simpul 2, ada simpul 3, ada simpul 4. Juga ada perut 1, ada perut 2, ada perut 3, ada perut 4, dan seterusnya. Nah, jadi dari persamaannya, kalau dalam simpang gelombang stasioner dapat dibuat persamaan seperti berikut. Y sama dengan 2A sin KX cos omega T min KL. Nah, di sini biasanya dalam soal ini jarang isi. Karena sini tentang beda fase soalnya. Yang tadinya biasa cukup Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Sampai di sana aja biasanya. Nah, karena di sini biasa tentang beda fase. Nah, jadi yang mana persamaannya lebih sering kalian bisa tuliskan. Jadi sampai sini aja Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Ketika dia T sini berada dalam bagian paling belakang biar gampang. Misalnya kalau ada soal yang menjelaskan nanti cos omega T sin KX itu, silahkan rubah dulu bentuknya supaya menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau seandainya di soal kalian tuh ketemu sin bertemu dengan X dan cos ketemu dengan T, maka dia merupakan gelombang stasioner ujung terikat. Jadi kalau dia sin ketemu X dan cos ketemu T merupakan gelombang stasioner ujung terikat. Y sini merupakan simpangan, A sini merupakan amplitudo gelombang berjalannya. Sementara amplitudo gelombang stasioner segini, namanya amplitudo gelombang stasioner. Nah, jadi kalau amplitudo gelombang stasioner itu memiliki persamaan seperti ini. AS sama dengan 2A sin KX. Nah, di sini jadi sampai yang variabel X-nya saja. Itu namanya amplitudo gelombang stasioner. Tinggalkan dimasukkan. Di sini ada letak simpul. Letak simpul berarti letak simpul ini ada simpul 1, letaknya di berapa lambda, ada simpul 2 berapa lambda, simpul 3 juga berapa lambda, simpul 4 berapa lambda, dan seterusnya. Jadi XS, X jarak simpul, kita cek jarak simpul, rumusnya dirumuskan dengan N-1 kali setengah lambda. Kalau misalnya simpul pertama, berarti ganti N-nya dengan 1. 1 kurang 1, 0. Betul kan? Simpul pertama letak di 0 lambda. Terus simpul kedua letaknya di mana? Di setengah lambda. Simpul kedua sini, di setengah panjang gelombang. Coba kita cek. Ketika dia simpul kedua, berarti ganti N-nya dengan 2. 2 min 1, berarti 1. 1 kali setengah. Ya betul, setengah. Jadi pas jadi setengah lambda simpul kedua. Simpul ketiga di mana? Simpul ketiga letak di sini, berarti pas di lambda, panjang gelombang. Simpul ketiga, masukkannya di sini. Simpul ketiga, simpul ketiga ganti N-nya dengan 3. 3 min 1 berarti 2. 2 kali setengah berarti 1. Maka pas gini 1 lambda.
Nah, berikut juga ada jarak perut nih. Jarak perut XP sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Kita cek perut itu berapa. Di perut yang ini, perut pertama, di 1/4 nih, 1/4 kan 1/4 gelombang, segini setengah gelombang. Kan perut pas segini, nah berarti pas segini aja 1/4. Kita cek 1/4. Ketika perut pertama ganti n dengan 1. Nah, berarti 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 kan? 1 kali 1/4 ya mau dia 1/4 dan seterusnya. Bisa kalian cek. Nah, disinilah cara untuk menentukan jarak simpul dan jarak perut. Ingat, di gelombang stasioner, jarak simpul dan jarak perut itu dihitung dari ujung terikat atau ujung pantulnya. Jadi kalau nanti ujung bebas berarti dari ujung bebasnya. Intinya dihitung dari ujung pantul. Inilah yang disebut sebagai ujung pantul. Selanjutnya, kita akan lanjutkan sekarang ke ujung bebas. Nah, jadi sama seperti tadi, sekarang ke gelombang stasioner ujung bebasnya. Jadi sama, sini ada sumber getarnya, di sana ada ujung pantulnya. Tapi ujung pantulnya berupa ujung bebas. Artinya, ketika sini misalnya sini ada tali anggap nih tali gitu, misal tali, tapi di sini diikatnya dengan sebuah karet gelang ataupun ring ataupun apa gitu, yang mana nanti dia bisa bebas bergerak naik turun di bagian sini. Nah, jadi kalian cek di sini. Ketika sini contohnya jadi gelombang seperti ini, ketika dari tali digetarkan naik turun dan seterusnya. Nah, ketika sini berakhir di bawah, karena dia gelombang bebas, ujung bebas, maka untuk dari ujung pantul dia mulainya akan berlawanan, mulainya dari atas. Kalau dia ujung terikat tadi kan ketika dia berhenti di sini mulainya dari sini lagi. Tapi kalau dia ujung bebas kebalikannya. Ketika berhenti di bagian sini maka mulainya akan dimulai dari bagian atas ini, keterbalikan. Nah, jadi balik nih ujung pantul, sinar dan seterusnya. Nah, jadi kita cek di sini sama seperti tadi. Sekarang kita tentukan mana namanya simpul dan perut. Jadi simpul yang bertemu namanya simpulnya. Ini simpulnya, ini simpul, ini simpul. Perutnya juga yang buncit, nih perut buncit, ini perut, ini perut, ini perut. Nah, jadi kita cek lagi. Untuk simpul dan perut kita hitung dari ujung pantulnya. Berarti dari sini ada simpul 1, ada simpul 2, simpul 3 dan seterusnya. Nah, tapi untuk simpul ini rumusnya terbalik dengan rumus yang tadi, dengan rumus di ujung terikat. Oh ya, biar membedakan juga sampai tadi keterangan, kita tulis dulu. Untuk simpangan Y sama dengan 2 kali A kali cos KX. Ini sin omega T. Nah, ini lebih sering digunakan. Karena ini digunakan apabila ada beda fase atau beda jarak tertentu. Jadi kalau nggak ada, cukup segini aja udah cukup. I sama dengan 2A cos KX sin omega T. Ini sebagai persamaan gelombang ujung bebasnya. Nah, yang mana kalau dia ujung bebas, berarti cos pasangnya dengan X. Ingat tadi kalau dia ujung terikat, perbedaannya sin pasangnya dengan X, kalau cos dengan T. Sementara kalau dia di ujung bebas, keterbalikan, Y sama dengan cos pasangnya dengan X dan sin dengan T. Maka persamaan stasioner ujung bebas 2A cos KX sin omega T. Nah, sementara amplitudo stasioner, namanya amplitudo stasioner, berarti amplitudo gelombang stasioner ujung bebas jadi 2A cos KX. Jadi ingat, yang namanya amplitudo stasioner itu sampai variabel X saja, tidak isi variabel T-nya, tidak. Seperti kalau tadi di ujung terikat kan 2A sin KX, sekarang di ujung bebas 2A cos KX, jadi sin omega T yang ada. Nah, untuk menentukan letak simpul XS, simpul 1 segini, jadi 1/4 gelombang, 1/4, jadi kalau 1/4 kita gunakan rumus 1/4 tadi itu 2n-1 kali 1/4 lambda. Nah, jadi bisa ditemukan bahwa rumus simpul dan perut itu keterbalikan antara gelombang stasioner ujung bebas dengan ujung terikat. Kalau dia ujung bebasnya 2n-1 kali 1/4 lambda, kalau dia ujung terikatnya itu tadi adalah 2n-1 kali setengah lambda. Nah, sekarang kalau di ujung bebas malah perutnya nih yang n-1 kali setengah. Coba kita cek biar nggak bingung. Simpul pertama letaknya di sini. Berarti letaknya di 1/4 gelombang. Coba ganti sekarang, ganti n dengan 1. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1 kan 1. 1 kali 1/4 berarti 1/4. Jadi segini 1/4 lambda. Di 1/4 lambda. Pas dia di 1/4 lambda, jadi pas
pas jadi 1/4 lambda, maka terbentuklah simpul 1. Nah, betul. Sekarang cek simpul 2. Simpul 2 letaknya di berapa nih? Ini 1/4, ini lagi 2/4, berarti 3/4. Kalau dia 3/4, kita cek sekarang simpul 2, ganti n-nya dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3 kan? 3 kali 1/4 berarti 3/4. Pas simpul 2 di 3/4 lambda. Nah, dan seterusnya. Begitu juga dengan perut 1 letaknya di sini, berarti ganti n dengan 1. Jadi di 0 lambda ya, pas di ujung pantul banget. Jadi 1 kurang 1, 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. Maka tetap dia di 0. Sekarang cek per 2 letaknya di setengah lambda. Segini 1/4. Ini lagi 1/4. Jadi ini 1/4, ini 1/4. Jadi totalnya adalah setengah lambda. Kalau dia setengah lambda, coba cek di sini. Kalau dia per 2 berarti ganti n dengan 2. 2 kurang 1 berarti 1. 1 kali setengah, nah pas dia setengah lambda. Bisa dicek dan seterusnya. Nah, demikianlah untuk materi gelombang stasioner ujung bebas ujung terikat. Biar lebih jelas, mari kita cek ke dalam beberapa soal berikut. Nah, untuk contoh soalnya, saya ambil dari buku LKS Intan Pariwara, itu di bagian penilaian harian. Saya ambil beberapa soal aja, kita coba ke soal pertama dulu. Nah, sini soal nomor 18 ya, di penilaian harian. Seatas tali diikatkan secara longgar. Jadi kalau diikatkan secara longgar pada suatu tiang, maka sudah jelas ini artinya ujung bebas. Jadi kalau diikat secara longgar berarti ujung bebas. Nah, ujung bebas. Selain itu kita bisa juga ngecek dari persamaan nanti. Ujung tali lainnya digetarkan secara terus-menerus sehingga berbentuk gelombang stasioner dengan persamaan. Nah, ini kalau dia ujung bebas tadi cos pasangnya dengan X, sin pasangannya dengan T. Dah. Bisa ya, jadi cos ini cos pasang dengan X sementara dia sin pasangnya dengan T. Nah, terus besar X dan Y dalam meter serta T dalam sekon. Berdasarkan informasi data tersebut, pernyataan berikut yang tepat adalah. Nah, sekarang kita cek untuk periode getaran. Jadi kita tuliskan bahwa Y nilainya sama dengan, kita tulis dulu untuk periode, kita ambil dari persamaan. Jadi tulis dulu persamaannya ulang lagi sekali. Y sama dengan 0,6 cos V per 6X sin V per 2T. Nah, terus Y-nya sama dengan, kita masukkan 2A. Kan persamaan ya, persamaan gelombang stasioner ujung bebas dulu. Cos Kx sin omega T. Nah, pertama yang diminta sini adalah periode. Kita suruh uji kalau periode diambil dari mana? Periode itu diambil dari variabel yang ada omeganya. Jadi variabel yang ada omeganya kita bikin kesetaraan dulu. Berarti di antara sama dengan dan cos ada 0,6. Di sini di antara sama dengan dan cos ada 2A. Berarti ini setara dengan ini. Terus berikutnya yang ini V per 6 dan K. Nah, ini setaraannya. Terus di sini di antara sin dan T ini setaraannya. Nah, sekarang ingat omega kita ambil dari periode kita ambil dari omega. Dari omega kita bisa mengambil periode. Nah, sini omega setara dengan V per 2. Jadi boleh kalian tuliskan. Omega sama dengan V per 2. Omega itu 2V per T. Sama dengan V per 2. Nah, coret habis. Kemudian ini kali silang ke sebelah. Jadi 2 kali 2, 4. T kali 1, T. Jadi 4 itu sama dengan T. Jadi nomor A salah. Karena dikatakan periodenya 0,25 sekon. Seharusnya 4 sekon. Berikutnya cepat ramat gelombang. Nah, untuk cepat ramat harus tahu dulu panjang gelombang. Sementara jarak-jarak ini juga membutuhkan panjang gelombang. Nah, kita cek dulu panjang gelombang, cari. Panjang gelombang dari mana bisa mendapatkan? Panjang gelombang bisa didapatkan dari K. Nah, jadi kita lihat bahwa K setara dengan V per 6. Tulis, jadi panjang gelombang. Ingat ya, jadi kalau dia periode ataupun frekuensi didapatkan dari omega. Kalau panjang gelombang didapatkan dari K. Jadi K sama dengan V per 6. Yang mana K itu rumusnya 2V per lambda sama dengan V per 6. V coret habis, tinggal kalian kali silang ke sebelah. Jadi 2 kali 6 sama lambda kali 1. Jadi
2 kali 6, 12 sama dengan lambda. Jadi kalau diminta cepat lambat, V sama dengan lambda dibagi dengan periode kan. Jadi lambda dibagi periode berarti 12 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 3. Maka dengan demikian persamaan ini juga salah yang nomor B. Nah, sekarang kita cek jarak simpul kedua. Oke, jarak simpul ujung bebas. Jadi bagaimana rumusnya? Ingat dari segi gambar. Kalau kalian masih lupa, lihat gambar ujung bebas. Ini ujung bebas. Nah, ini ujung bebas. Jadi kan gambar kayak gini ya. Nah, simpul letaknya di seperempat. Jadi simpul pertama kan di seperempat. Nah, kita ingat gunakan rumus yang seperempat. Simpul seperempat. Rumus simpul seperempat adalah 2n min 1 per 4 kali lambda. Atau 2n min 1 kali seperempat lambda. Boleh aja. Oke. Di sini dia meminta jarak simpul kedua. Jarak simpul kedua berarti kalian gunakan n-nya 2. Berarti 2 dikali 2 min 1 per 4 dikali dengan lambda, panjang gelombang kita adalah 12. Coret-coret sisa 3. 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3. 3 kali 3 berarti 9. Sementara di sini dikatakan 15 berarti salah. Coba cek sekarang jarak perut ke-7. Kalau jarak perut, ingat jarak simpul. Kalau jarak perut kan tadi berarti setengah ya, setengah lambda berarti sini. Ingat tadi rumus yang tadi. Kita tulis sini aja kalau dia jarak perut. Berarti jarak perut rumusnya adalah n min 1 itu ya per 2 lambda atau n min 1 kali setengah lambda, sama aja. N-nya kalau diminta perut ke-7 berarti ganti dengan 7 min 1 per 2 dikali dengan panjang gelombang kita adalah 12. Nah, coret sisa berapa? 6 ya. 7 kurang 1 berarti adalah 6. 6 kali 6 berarti seharusnya 36. Sementara di sini dibilang 42 jadi masih salah. Nah, sekarang cek jarak perut ketiga dan simpul ke-6. Nah, sini 2 diminta. Yang nomor bagian E 2 diminta. Oke, coba kita cek dulu pelan-pelan. Di sini diminta simpul ketiga berarti XP3, jarak perut ketiga. Dengan rumus ini kita masukkan. Kalau perut ketiga berarti ganti n-nya dengan 3. Jadi 3 kurang 1 per 2 dikali dengan lambda kita 12. Berarti 2 per 2 kali 12 sama dengan 12. Berikutnya jarak simpul ke-6 diminta berarti XS6. Jarak simpul ke-6 berarti rumus simpul kita gunakan yang ini. Rumus simpul kalau diminta 6 berarti ganti n-nya dengan 6. Berarti 2 dikali 6 min 1 per 4 dikali lambda kita 12. Coret sisa 3. 2 kali 6 12. 12 kurang 1 12 kurang 1 berarti 11 ya. 11 kali ini 11 kali 3 berarti 33. Mungkin kalian bisa ngorek-orek langsung juga ya. Jadi 2 kali 6 12. 12 kurang 1 11. 11 kali 3 33. Nah, jadi jarak antara simpul ke-6 dengan perut ketiga tinggal dikurang aja nih. 33 dikurang dengan 12. Ya tinggal kalian kurang. Jadi jarak mereka berdua, delta tulis. Tinggal delta X ya, tinggal kalian kurang aja. Berarti 33 dikurang dengan 12. Berarti hasilnya adalah 21. Nah, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah opsi nomor E. Oke, kita akan cek ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Amplitudo gelombang 0,2 meter, amplitudo gelombang di titik P. Nah, sini ada perbedaannya, ada dua amplitudo. Kalau amplitudo sini artinya amplitudo gelombang berjalannya, nilai A-nya. Kalau amplitudo pada jarak tertentu artinya amplitudo stasionernya. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Diketahui persamaan gelombang stasioner Y sama dengan, ini kita tulis dulu persamaannya. Y nilainya akan sama dengan 0,2 cos 15 Vx sin 9 Vt. Nah, terus dan Y dan X adalah meter, pernyataan yang benar berdasarkan persamaan gelombang. Nah, kita cek di sini. Ini cos pasangannya dengan X, sin dengan T. Berarti dia merupakan ujung bebas. Yang mana persamaannya Y sama dengan 2A cos KX sin omega T.
Nah, kita masukkan dah, ini nilainya adalah segini. Nah, nilainya nanti untuk nyari yang pertama amplitudo gelombangnya jadi 0,2 sama dengan 2A. Karena kita amplitudo gelombang berjalan itu A nih aja artinya, maka 2 ini pindah ke sebelah. Awalnya dia kali, pindah ruas jadi bagi. Berarti 0,2 dibagi dengan 2 sama dengan A. 0,2 bagi 2 berarti 0,1 sama dengan A. Maka dengan demikian jawaban yang paling nomor 1 salah, berarti di sini harusnya dia 0,1, situsnya 0,2. Oke, kita cek lagi ke soal nomor 2. Amplitudo gelombang pada jarak tertentu di amplitudo stasioner. Jadi kita cek amplitudo stasioner, jadi AS sama dengan amplitudo stasioner gelombang terikat, berarti semua ini rumusnya sampai di variabel X ini. Berarti 0,2 cos 15 Vx. Dengan X jarak pada 0,45 V ya, jadi 0,2 cos 15 V, nilai X-nya adalah 0,45. Nah, langsung dah kalian masukkan 0,15 dikali 0,45 berarti 6,75. Jadi 0,2 cos 6,75 V. Nah, nilai cos 6,75 V ini boleh kalian pecah karena dia untuk mencari kesetaraannya. Berarti 0,2 cos 6,75 berarti 6 ditambah dengan 0,75 V. Nah, yang mana untuk nilai kelipatan V itu boleh tidak digunakan. Jadi maksudnya kelipatan bulat V ya. 6V, 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V dan seterusnya. Boleh kita tidak gunakan karena nilai hasil ini nilai 6,75V, ini cos 6,75V akan sama dengan cos 0,75V. Nah, gitu juga misal nanti nilai cos misalnya nilai cos 5,25V itu misalnya akan sama dengan nilai cos 0,25V. Jadi langsung jadi sini, maka nilai ini setara dengan 0,2. Ini berdasarkan sifat trigonometri ya di matematika ya. Jadi cos 0,75V. Nah, V-nya boleh kalian ganti nanti dengan 180 derajat. Jadi 0,2 kali cos 0,75 setara dengan 3/4. V-nya 180 derajat. Coret sisa 45. 3 kali 45 berarti 135. 0,2 cos 135. 135 cos 135 adalah setengah akar 2. 0,2 kali setengah akar 2. Nah, ini coret jadi 0,1. Maka jadinya adalah 0,1 akar 2. Maka dengan demikian nomor 2 sini betul. Cek nomor 3, cepat rapat gelombang. Cepat rapat gelombang berarti kita butuh lambda. Tadi kan saya menuliskan bahwa rumus cepat rapat gelombang biasanya lambda kali frekuensi atau lambda kali periode gitu kan biasanya. Nah, di sini ada rumus lagi satu, rumus cepat rapat gelombang. Rumus cepat rapat gelombang itu adalah omega dibagi dengan K. Jadi rumus cepat rapat gelombang selain lambda kali frekuensi boleh juga omega kali K. Nah, terus kita lanjut sini. Omega kita, kecepatan sudut kita di sini omega yang mana? Nah, ini kita lihat kesetaraan omega kita berarti 9V, sementara K kita berarti 15V. Jadi masukkan dah 9V dibagi dengan 15V. Dicoret. Sama-sama bagi 3, berarti 3/5 atau 0,6 ya. 0,6 satuannya meter per second. Berarti nomor 3 jawabnya adalah betul. Terus berikutnya jarak simpul ketiga. Oke, jarak simpul untuk ujung bebas ya. Di sini kerak ujung gelombang ujung bebas, simpul ujung bebas. Kita ingat gambar lagi. Ini ujung bebas berarti bentuknya seperti ini gelombangnya. Di sini simpulnya. Simpulnya itu letaknya di 1/4 gelombang. Segini 1/4 gelombang simpul pertama. Jadi ingat rumus jarak simpul XS sama dengan 2n-1/4 lambda. Maka tugas kalian mencari lambda. Sebelum dapatnya nyari lambda dulu.
Dari mana bisa menjadi lambda? Lambda selalu didapatkan dari variabel K. Jadi sini K setara dengan 15V. Jadi K sama dengan 15V. K itu sama dengan 2V per lambda. Sama dengan 15V. Oke, tinggal kali silang ke sebelah. Jadi 2V sama dengan 15V lambda. Jadi berapa nilai lambda? Nah, pindah ruas ke sebelah lagi nih. Jadi lambda itu setara dengan 2V dibagi dengan 15V atau 2/15. Oke, masukkan di sini. Karena dimintanya simpul ketiga, ganti n-nya dengan 3. Jadi 2 dikali 3 min 1 gitu per 4. Lambda kita 2/15. Coret sisa 2. 2 kali 3, jadi sini 2 kali 3 berarti 6. 6 kurang 1 berarti 5. Kita nulisnya 5 per 2 kali 15. Ini bawahnya 2 kali 15 berarti 30. 5 per 30 sama 5 1/6. Jadi yang nomor 4 sini salah. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option 2 dan option 3. Berarti yang nomor C ya. Kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Gana menggetarkan tali sehingga berbentuk gelombang stasioner dengan persamaan. Nah, sini cos pasangnya dengan T, sin pasangnya dengan X. Berarti sini gelombang stasioner ujung terikat. Jadi kalau cos dengan T, sin dengan X berarti ujung terikat. Nah, ini ujung terikat. Karena kata kunci sini cos pasangnya dengan T dan sin pasangannya dengan X. Nah, sekarang biar lebih memudahkan, ingat kita biar gampang, T ini kita tulisnya di belakang. Berarti jadinya harus kan persamaan gelombang ujung terikat kan Y sama dengan 2A sin KX gitu kan. Sin KX cos omega T. Nah, jadi kita pisah deh nih, coba kita tukar posisi. Kalau di sini kan tulisnya Y sama dengan 8 tuh ya. Y sama dengan 8, 8. Nah, ini kan harusnya X duluan, maka dengan demikian sinnya kita majukan ke depan, X-nya kita majukan ke depan. Maka dengan demikian jadinya sin 5/6. Jadi sin 5/6 Vx cos, yang ini omega kita berarti yang ada T-nya 3/5 V. 3/5 VT. Nah, sekarang baru kita bikin kesetara. Yang diminta di sini adalah nilai jarak simpul. Jarak simpulan perut ya. Oke, kita lihat kalau gelombang stasioner ujung terikat kan seperti ini gambar gelombangnya. Berarti simpulnya ini di setengah, berarti X sama dengan jarak simpul, rumusnya adalah n-1/2 lambda. Sementara jarak perut itu rumusnya adalah, ingetin, jarak perut sama dengan 2n-1/4 lambda. Atau n-1 kali setengah lambda atau 2n-1 kali 1/4 lambda. Oke, boleh. Nah, tapi di sini kan diminta jarak perut pertama dengan jarak perut keempat. Simpul pertama dengan perut keempat, tapi kendala sama-sama belum punya lambda. Jadi lambda diambil dari persamaan. Ingat lambda diambil dari mana? Lambda diambil dari variabel K. Jadi lambda diambil dari variabel K. Mana variabel K? Nah, ini. K itu letaknya antara sin dan X. Berarti segini nilai K. Nah, jadi dituliskan bahwa K sama dengan 5/6V. K itu 2V per lambda sama dengan 5/6V. V-nya boleh coret habis. Langsung dah kalian kali silang. Jadi 2 kali 6, 12 sama dengan 5 lambda. Jadi kalau kalian nyari lambda, 5 pindah ke sebelah jadi bagi. 12 dibagi 5 sama dengan lambda, atau lambda sama dengan 2,4. Boleh 12/5 juga nggak masalah. Biarkan untuk 12/5 dulu boleh, 12/5. Nah, sekarang kita cek di sini, kan di sini dimintanya S ini simpul pertama berarti ganti n-nya dengan 1.
ketika diminta simpul pertama berarti ganti n-nya dengan 1. Nah, ini simpul ya. Simpul pertama, tak tulis sini aja deh. Nah, tak tulis sini aja. Jadi n-nya ganti dengan 1 karena simpul pertama, berarti 1 dikurang 1 per 2 dikali dengan lambda kita adalah 12/5. 1 kurang 1 kan 0. Iya, 0. 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Jadi 0 per 2 dikali 12/5. Berarti hasilnya adalah 0. Artinya simpul pertama letaknya di 0. Sekarang diminta juga perut keempat. Jadi untuk perut kita bikin rumus. Tapi n-nya ganti dengan 4 karena diminta pada perut keempat. Berarti 2 dikali 4 min 1 per 4 kali lambda. Lambda kita 12/5. Coret sisa 3. Jadi 2 kali 4 8. 8 kurang 1 7 ya. Jadi 7 kali 3/5. Jadi ini 2 kali 4 kan 8. 8 kurang 1 7. 7 kali 3/5 artinya 21/5. Ini setara dengan 21/5. 21/5 berarti 4,2. Nah, jadi akan didapatkan, kan diminta jarak antara selisih perut keempat dengan simpul pertama. Jadi jawaban akhirnya XP4 jarak perut keempat kurang jarak simpul pertama. Jarak perut keempat 4,2, jarak simpul pertama adalah 0. Jadi 4,2 kurang 0 hasilnya adalah 4,2. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, kita kembali ke soal berikutnya. Pada gelombang stasioner ujung terikat sama seperti soal yang tadi, letak perut keempat dari ujung pantul. Nah, letak perut keempat dari ujung pantul ya. Nah, jadi letak perut diminta XP sama dengan jarak perut di ujung terikat adalah ujung terikat ya. Jarak perutnya 2N min 1/4 dikali dengan lambda. Tinggal kalian masukkan saja. Karena dia perut keempat berarti ganti N-nya dengan 4. Jadi 2 kali 4 min 1/4 dikali dengan lambda. 2 kali 1 8. 2 kali 4 8. 8 kurang 1 berarti 7. Jadi 7/4 lambda. Nah, jadi maka dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi nomor B. Nah, oke, demikianlah contoh soal untuk gelombang stasioner, ujung bebas dan ujung terikat. Kalau ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan, komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.